Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di sini saya atas nama Ani Suyanti, sarjana pendidikan dari TK Muslimat NU Luna Delima. Saya Kristiawan Dujanoro dari SMA Negeri Mujago. Dan saya Uthman Hakim dari SD Negeri Catak Miran 1 Mojokerto. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik, yang mana dari kami bertiga akan berperan sebagai pengamat atau supervisor, kemudian coach dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Kris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, silakan duduk Bu. Terima kasih Bapak. Bagaimana kabarnya Pak Kris? Alhamdulillah sehat. Bu Ani? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Baik Pak Kris, di sini saya selaku pengamat atau observer yang nantinya akan melihat proses percakapan coaching antara panjenengan bersama coach Anda. Ya, insya Allah. Di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa hal terkait rubrik yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam proses ketika saya observasi nanti. Ya. Untuk yang pertama Bapak, dalam proses coaching nanti saya berharap Bapak menerapkan prinsip dari seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Kemudian saya yakin dari kompetensi inti yang ada panjenengan sudah memiliki. Di antara yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga dapat mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Selanjutnya, dalam proses coaching nanti saya berharap Bapak bisa menerapkan alur pita dalam proses percakapan, yang mana di situ nanti silakan diperhatikan tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Bisa dipahami Bapak? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Baik Bapak, sebelum proses coaching ini dimulai, saya ingin menanyakan beberapa hal. Ya. Bisa diizinkan? Ya, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi dari tiga yang ada, manakah yang ingin Bapak kembangkan? Bu Ani, saya ingin mengembangkan dua kompetensi coaching pada kesempatan hari ini. Jadi yang pertama mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang kedua adalah presence, kehadiran penuh. Karena keduanya ini saya ingin tingkatkan kemampuan coaching saya. Baik Bapak, saya catat ya. Oke, untuk selanjutnya dari dua kompetensi inti yang Bapak pilih tadi, jika dispesifikasikan di antara keduanya ini, manakah yang paling ingin Bapak kembangkan di antara keduanya? Ya, saya ingin fokus mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Ani. Karena ini saya rasa lebih penting dan lebih utama. Oke Bapak, saya catat ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam proses coaching nanti, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang seperti apakah yang diharapkan oleh Bapak? Ya, saya nanti punya kemampuan untuk menerapkan rasa, jadi receive, kemudian appreciate, lalu summarize, dan kemudian ask, bisa bertanya dengan kualitas yang bagus. Artinya di situ bisa mendorong mengembangkan kompetensi atau mengembangkan potensi dari guru yang akan saya lakukan supervisi akademik, ya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut
bagus. Dengan memberikan pertanyaan yang bermakna kepada Iya. coach Anda merupakan salah satu cara ya Pak ya untuk menggali potensi dari coach Iya. sehingga nanti permasalahannya bisa mendapatkan solusi. Seperti Iya, itu ya Pak Kris. mendapatkan informasi yang cukup untuk menemukan solusi atau mengembangkan potensi guru. Bagus sekali, luar biasa Bapak. Baik Bapak, sepertinya ini yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya apakah sudah bisa dimulai proses coaching dengan coach Anda? Insya Allah siap Bu. Alhamdulillah, saya berharap ini nanti prosesnya bisa berjalan dengan baik, bisa lancar, dan coach Anda bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Oke Bapak, silakan. Ya, coachingnya akan kita panggil. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selain duduk. Terima kasih. Mohon izin Pak. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Rahman? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Pak Kris gimana sih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat Pak ya. Amin. Amin. Pak Rahman kelihatannya ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan sebagaimana kontak kita di WhatsApp ya. Oh iya. Ada apa yang kira-kira yang mau disampaikan pada Iya. hari ini? Saya ingin menyampaikan sesuatu tentang perihal kolaborasi guru Pak. Jadi di suasana yang seperti ini kolaborasi guru di tempat saya itu ada di tempat kami gitu Pak, agak renggang. Jadi kita tidak bisa melaksanakan kolaborasi dengan dengan baik untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah dan juga berbagai sekolah seperti keagamaan dan dana itu tidak tertata dengan baik. Saya ingin menjadi kolaborasi itu jadi baik. Iya ya. Jadi ada permasalahan kolaborasi di sekolah kurang berjalan dengan baik gitu ya. Betul Pak, iya Pak. Iya. Kemudian apa yang Pak Ruman inginkan dari percakapan kita hari ini? Iya. Dari percakapan ini saya ingin mempunyai ide, gagasan dan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi ingin mendapatkan ide bagaimana memecahkan permasalahan kolaborasi yang kurang kondusif ya Benar sekali Pak. di sekolah atau di antara bapak ibu guru gitu ya. Iya, di antara bapak ibu guru. Iya. Baik ingin mendapatkan ide pemecahan masalah untuk masalah kolaborasinya. Baik, Pak Ruman bisa dijelaskan, dideskripsikan kondisi di real ya di lingkungan bapak ibu guru bagaimana? Begini Pak, untuk kolaborasi antar guru itu entah apa yang menjadi alasan tersebut, karena pada saat jam istirahat di kantor itu tidak ada satupun yang istirahat di kantor. Istirahatnya tetap, memang guru tetap berada di sekolah, cuma istirahatnya entah di mana saya juga tidak tahu, entah di pojokan kelas atau entah di musola dan lain sebagainya. Kemudian pada saat ada program sekolah yang berjalan atau kegiatan sekolah yang berjalan, kita tidak ada komunikasi sama sekali. Kemudian saya juga ketika meminta bantuan pada saat saya melakukan tugas tambahan, itu juga saya kesulitan berkomunikasi. Mungkin dalam grup WA itu saya meminta bantuan, ada respon, cuma dalam aksinya itu beberapa kali tidak ada aksi yang benar-benar dilaksanakan. Seperti itu Pak. Ya. Ketika membutuhkan bantuan kerja bareng begitu ya, Iya. kolaborasi itu mereka tidak ada tempat. Iya, betul. Kemudian contoh real kegiatan apa Pak yang sudah dialami kemudian itu real betul-betul terjadi yang menunjukkan kolaborasinya kurang baik. Ya, ada dua kejadian real yang terjadi baru-baru ini Pak. Yang pertama pada saat saya rapat operatif
izin pada pukul 9.00. Kemudian di jam seperti itu kan masih pagi, dan ketika saya minta bantuan teman-teman, ternyata teman-teman juga ada di kelasnya masing-masing. Kemudian guru yang lain yang mungkin guru mapel itu mungkin saya minta bantuan, cuma belum bisa maksimal. Kemudian yang kedua itu pada saat kegiatan Maulid Nabi kemarin itu tidak ada komunikasi dan kolaborasi yang baik, dan tidak semua tahu tentang program itu, kemudian pelaksanaannya bagaimana dan runtutan ceritanya bagaimana. Itu yang membuat saya kebingungan, saya harus apa, saya harus bantu apa, dan saya di sekolah ini pada kegiatan itu harus apa. Kemudian harapan Pak Lukman atau kondisi yang ada itu, misalkan kalau di skala 1 sampai 10 itu kondisi komunikasi, kolaborasi bersama teman-teman di sekolah ini, kira-kira skornya berapa kalau di level itu? Untuk level itu ya antara 4 sampai 5. 4 sampai 5? Iya, 4 sampai 5. Itu rendah sekali ya? Rendah sekali. Itu yang memang permasalahannya sangat mendalam. Iya. Besar itu. Padahal beberapa tahun yang lalu tidak seperti ini ya? Beberapa tahun lalu itu baik komunikasi dan kerjasamanya juga baik. Entah apa yang melatar belakangi itu Kira-kira setahun ini ya? Iya, setahun ini. Jadi levelnya 4 sampai 5 ya? Iya, Pak. Jadi sangat rendah ya. Kemudian Pak Lukman mengharapkan di level berapa ya? Kinerja kerjasama dengan teman-teman ini? Kalau untuk ekspektasi dalam waktu dekat, mungkin mencapai 7 mungkin sudah cukup Pak untuk jangka waktu yang dekat. Tapi untuk jangka panjangnya saya berharap ya 9 sampai 10, karena program sekolah itu akan berjalan dengan baik jika ada komunikasi yang baik, Pak. Seperti itu ya. Ya, jadi angka 7 ya yang diharapkan Pak Lukman. Tidak 8? Saya kira untuk mencapai ke 8 dengan kondisi seperti ini cukup sulit, Pak. Cukup sulit ya. 7 sudah bagus. Iya, 7 sudah Pak. Ya. Baik, menurut Pak Lukman, kira-kira angka 7 untuk yang bisa diwujudkan itu nanti bagaimana gambarannya? Yang Pak Lukman harapkan guru-guru nanti bisa bagaimana? Begitu. Ya saya harapkan nanti untuk guru-guru menuju ke arah 7 itu mungkin menciptakan kolaborasi yang baik, salah satunya dengan cara pada saat kegiatan itu dibentuk panitia agar semua sub-sub bagian atau yang bertanggung jawab atas hal tersebut itu mengetahui tanggung jawabnya apa dan apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tersebut. Kemudian untuk yang mengisi kekosongan kelas itu mungkin harus ada pengumuman atau note dari Bapak Kepala Sekolah langsung, supaya kesannya saya tidak menyuruh rekan untuk menggantikan atau membantu saya. Jadi yang minta tolong atau yang menyuruh itu nanti langsung dari kepala sekolah. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi gambarannya kerjasama yang baik itu ketika ada kegiatan itu jelas ada panitianya, sehingga bagi tugasnya itu jelas itu. Betul, Pak. Seperti itu. Kemudian di situ ada time schedule-nya. Iya, dalam schedule-nya. Sehingga tidak ada kegiatan yang tiba-tiba sudah mau harus ini terus belum selesai. Betul, Pak. Iya, seperti itu. Kemudian untuk kekosongan kelas seperti itu untuk ini ya, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, Iya, Pak. semacam menugaskan gitu ya. Untuk yang menugaskan. Karena kalau kita kesannya kalau kita yang meminta bantuan, sepertinya siapa kita kok sama-sama hierarkinya sama kok Ya. menyuruh. Ya. Kayak gitu ya, kondisi itu sudah 7 ya nanti ya. Iya, Kalau sudah sudah. ada panitia, ada
penjadwalan, lalu yang kosong itu ditugaskan oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah sudah bagus itu ya. Bagus. Baik, setelah itu kira-kira untuk mewujudkan itu apa rencana Pak Lukman untuk bisa mewujudkan kondisi tersebut? Ya, untuk mewujudkan kondisi tersebut, yang pertama saya harus memperbaiki hubungan dengan teman-teman dalam artian komunikasi juga terus berjalan, kemudian komunikasi juga dengan kepala sekolah, mungkin juga komunikasi dengan siswa, mungkin ada hal yang baru atau yang terinspirasi dari siswa yang bisa membuat komunikasi kita, kolaborasi kita bisa lebih baik seperti itu. Kita dengarkan keluhan-keluhan siswa itu nanti kita kumpulkan, setelah kita kemudian kita sampaikan ke dalam forum komunikasi yang ada di sekolah, seperti itu Pak. Gitu ya, jadi membangun komunikasi yang baik dengan bapak ibu guru, kemudian dengan kepala sekolah termasuk wakilnya, lalu dengan siswa ya. Siswa Ya, termasuk ini ya, apakah termasuk membuat jadwal itu masuk ya? membaca jadwal itu termasuk Pak. Membentuk panitia dan membuat jadwal ya. Panitia, kemudian ada jadwal yang jelas dalam setahun itu kegiatannya apa saja yang mungkin bisa dilaksanakan. Kemudian kapan itu rencana mau dibikin, membangun komunikasi dan membuat susunan panitia atau agenda setahun ya, serta panitia dan jadwalnya? Secepatnya Pak, karena ini kan baru tahun ajaran baru, mungkin masih 1-2 bulan tahun ajaran baru. Kalau nanti tidak segera, maka yang terjadi hal seperti ini terus akan berlanjut. Gitu ya. Jadi perencanaannya akan segera dibikin, kemudian komunikasinya akan dibangun juga dalam waktu dekat. Kira-kira ini kan sudah hari Jumat ya, pekan depan bisa dijalankan Pak? Insya Allah siap untuk diprogramkan. Nanti butuh bantuan dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah ya? Pastinya karena yang decision makernya tetap kepada di penanggung jawab sekolah, yaitu di kepala sekolah. Ya. Baik Pak Lukman, untuk komitmen Pak Lukman menjalankan solusi itu ya, bagus sekali itu. Kira-kira bagaimana? Untuk menjalani komitmen itu yang penting saya terus berkomunikasi dengan baik, kemudian saya tidak perlu mendengarkan hal yang negatif tentang apapun, supaya tetap program sekolah itu tetap berjalan dengan baik, siswa tidak jadi beban atas hal-hal atau jadwal-jadwal saya. Kemudian yang pasti bagi saya tidak ada nama besar selain nama sekolah itu sendiri. Ya, begitu. Baik Pak Lukman, bagus sekali. Komitmennya saya harap bisa dijalankan. Kita backup. Pekan depan saya ingin mendengar kabar baiknya untuk perkembangan apa yang sudah dilakukan. Terima kasih Pak Lukman. Silakan bisa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Pak Kris, saya tadi sudah mengamati proses percakapan coaching antara panjenengan bersama coach Anda. Proses percakapan yang luar biasa. Oke Pak Kris, sebelum saya menyampaikan hasil dari catatan observasi saya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kris. Ya, silakan. Izinkan Pak Kris? Silakan. Oke. Untuk yang pertama Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching tadi untuk mencapai indikator ketercapaian yang sudah panjenengan sampaikan di awal ketika kita ngobrol tadi? Ya, untuk mencapai indikator tentu saya awalnya menanyakan indikator apa yang diharapkan oleh coach ya, ketika punya permasalahan apa yang dia harapkan. Setelah itu saya setelah tahu persoalannya, saya minta coach tadi untuk menggambarkan dengan jelas apa
yang terjadi, kemudian harapannya, lalu apa yang bisa dilakukan untuk memecahkan permasalahan. Nah, kemudian coach bisa mengembangkan sendiri ide-idenya, kemudian ide-ide kreatifnya, seperti untuk membuat membentuk panitia. Jadi merencanakan kegiatan setahun, membentuk panitia kegiatan, lalu membuat jadwal, dan di samping itu juga membangun komunikasi yang baik dengan semua orang di sekolah. Itu jadi indikator ketercapaian tujuan coaching tadi itu alhamdulillah sudah bisa tercapai. Gitu. Dari yang Bapak sampaikan tadi, ada sebagian yang ada di catatan saya, Bapak. Di antaranya tadi itu Bapak sudah menggali dari seorang coach sehingga mampu berpikir kreatif, sehingga bisa mencapai hasil dari apa yang dia inginkan, yaitu mencari solusi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang panjenengan sampaikan. Telah mampu menginspirasi seorang coach sehingga secara tidak langsung dia berpikir sehingga menemukan ide dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian hasil dari pengamatan saya selanjutnya, tadi Pak Kris sudah bagus, sudah menerapkan prinsip dari seorang coach. Yang pertama yaitu kemitraan. Menurut pengamatan saya tadi, Pak Kris sudah bagus bahwa ketika melakukan coaching tadi, Pak Kris telah memposisikan setara dengan seorang coach, yaitu tanpa adanya strata. Kemudian yang kedua, Pak Kris tadi saya perhatikan mampu ada pada present. Pak Kris tenang, kehadiran penuhnya sangat dikuasai. Dan kemudian saya memperhatikan juga Pak Kris tadi sudah bagus ketika melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Jadi Pak Kris tadi sudah mengungkapkan adanya tujuan, kemudian adanya identifikasi masalah juga. Selanjutnya ada juga rencana yang akan ditindaklanjuti dari seorang coach. Kemudian yang terakhir tadi Pak Kris menanyakan komitmen kepada seorang coach. Itu menurut pengamatan saya. Nah, ini satu pertanyaan dari saya, Bapak. Berdasarkan hasil coaching hari ini, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching selanjutnya? Ya, melihat pengalaman beberapa kali saya melakukan coaching terhadap Bapak Ibu guru di supervisi akademik ya, itu presence ya, kehadiran penuh itu yang saya ingin tingkatkan lagi. Kalaupun saya sudah ada peningkatan, saya ingin tingkatkan lagi biar kemampuan untuk kehadiran penuh itu penting agar kita bisa menyerap semua hal yang disampaikan, kemudian mengumpulkan data dan informasi. Dan informasi itu kita butuhkan ya, untuk membantu mereka mengembangkan potensinya yang maksimal. Ibu presence yang ingin saya kembangkan lagi. Luar biasa Pak Kris, semoga selanjutnya pada coaching percakapan selanjutnya saya yakin, saya percaya bahwasanya Pak Kris akan mampu untuk mengembangkan passion yang diinginkan oleh Pak Kris. Pak Kris, sebuah proses percakapan coaching yang luar biasa. Semoga dapat berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Oke Pak Kris, sepertinya saya akhiri sampai di sini ya Pak ya. Semoga selanjutnya kita lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.